Kamu main sama Sheryl dulu ya sayang ya. Nanti Bunda nyusul ya. Hana, kamu boleh percaya, boleh tidak. Tapi momen kematian Wisnu itu, setiap kali aku pikirkan, itu selalu berdengung di hati dan otakku. Aku sadar kalau kematian itu adalah sesuatu yang tidak ada orang yang tahu misteri ilahi. Makanya aku rasa aku harus datang ke sini. Harus nemuin kamu, nemuin Rosie. Dan aku harus minta maaf sama kamu. Aku takut aku gak punya kesempatan lagi. Hana, atas semua kehilafanku, kesalahan aku, dosa yang telah aku toreh di hati dan kehidupan kamu, kebahagiaan yang aku merampas dari kamu, aku sungguh-sungguh mohon maaf dari kamu. Tapi terlepas dari segala kesalahan kamu harus tahu, aku mensyukuri dan sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk mengenal kamu. Aku mensyukuri setiap momen kita bersama. Karena semuanya adalah momen terindah buat aku. Dan aku harus berterima kasih karena kamu telah memberikan aku Rosie dan Zara, dua permata di hatiku. Aku minta maaf kalau aku belum bisa menjadi ayah yang sempurna buat mereka. Aku rasa sudah cukup apa yang harus aku katakan. Hana, aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap di jalanmu, tetap di jalanmu. Bram, dari kemarin sikap kamu aneh banget deh. Terus sekarang kamu bawa koper. Kamu mau pergi? Sophie, aku udah dipromosiin menjadi senior manager di kantor. Dan sebagian dari promosi itu adalah aku harus training di Malaysia. Ya mungkin harus di sana untuk beberapa bulan. Nah, aku sudah kasih tahu sama Karin, tapi tetap aja dia nggak ada di sini dan ya pada saat aku mau pergi dia nggak ada. Tapi Sophie, aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Kalau masalah aku sama Karin turut menjadi masalah kamu dan mengganggu hidup kamu.
Nggak apa-apa, it's okay Bram, nggak masalah juga. Karena kan, ya kamu bagian dari keluarga aku sekarang. Cuma, tapi apa nggak seharusnya kamu tuh Karin dulu? Ya, buktinya Sofi Karin nggak ada di sini pada saat aku harus berangkat. Dan dia juga udah tahu informasinya. Sofi, aku minta satu aja Sofi ya. Tolong titip Rafa ya. Iya. Ya udah, ya aku senang dengan kabar ini sebenarnya. Itu juga bagus buat karir kamu. Ya, kamu hati-hati ya Bram. Kalau ada apa-apa kamu telepon aku aja ya. Nanti kalau aku udah sampai ke Malaysia nanti aku akan kabarin juga. Ya, tolong kamu kabarin aku. Oke? Ya udah. Ya udah. Kamu Berangkat naik dulu ya. apa? Taksi. Hati-hati ya Bram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar lagi aku akan menunggu untuk kamu Mbak Hana dengan Mas Bram akan ketangkep basah. Ini akan membuktikan kalau Mbak Hana itu bukan perempuan soleha, melainkan dia perempuan munafik. Tuh kan, bener. Mbak Hana keluar dengan pakaian rapi, mau pergi. Apalagi kalau bukan nyamperin Mas Bram. Dan pergi berduaan sama Mas Bram ke luar negeri. Ini udah pasti sekali. Terlaluan kamu. Kita pergi sekarang, Bu. Iya, anak-anak nggak jadi ikut, jadi kita berangkat aja duluan. Baik, Bu. Silakan. Tapi Mbak Hana gak bawa koper ya? Atau mungkin kopernya udah diangkat sama supirnya? Atau dari tadi pagi emang udah ada di bagasi? Fine, ini sudah membuktikan kalau kalian akan rujuk lagi. Aku akan ikutin kalian. Mau ketemu sama Mas Bram, kok di pemakaman sih? Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirina wa inna insyaallahu bikum lahikunna as'alullaha lana walakum afiyati antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tukhin lana ba'dahum amin ya rabbal alamin. Aku harap sekarang kamu lebih tenang, suamiku. Aku dan anak-anak akan selalu mengenang kebaikan kamu, ketulusan kamu. Meskipun sosok kamu tidak bersama kami, tapi cinta kamu akan selalu ada di hati kami.
dugaan aku selama ini salah. Mbak Hana bukannya pergi ke bandara untuk menemui Mas Bram, melainkan dia menghabiskan waktunya untuk ke makamnya Kak Wisnu. Ternyata benar, Mbak Hana sudah melupakan Mas Bram dan tidak mau mendekati Mas Bram lagi. Dia sudah membuktikan apa yang udah dikatakannya. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Stupid banget aku selama ini. Beko. Karin. Karin, kamu sengaja datang ke sini. Kamu mengikuti Mbak. Ya. Aku memang sengaja. Karena aku tahu Mbak Hana akan ketemu dengan suami aku. Karena sekarang Mbak adalah perempuan yang bebas. Dan suami aku dari kemarin-kemarin sibuk mau menceraikan aku. Dan dia pengen menjadi pria yang bebas juga. Supaya kalian di sana di luar negeri bisa balikan lagi, bisa rujuk lagi, bisa menjadi suami istri lagi. Sementara Mas Bram, suami yang paling aku sayangi, akan meninggalkan aku beserta anaknya Rafa yang masih kecil. Astagfirullahaladzim. Karin, pernikahan itu dilandasi oleh cinta, di mana dua manusia saling mencintai, bukan karena cinta sepihak atau cinta yang dibutakan oleh nafsu semata. Apa yang Mbak Hana katakan sebenarnya benar. Tapi aku nggak mungkin mengakui kalau aku mencintai Mas Bram dan bertepuk sebelah tangan. Aku harus nunjukin kalau Mas Bram memang mencintai aku. Karena sekarang Mbak ingin menanyakan ke kamu. Apakah selama ini kamu pernah merasakan cinta dari Mas Bram? Atau kamu hanya dibutakan ego dan nafsu karena kamu takut dikalahkan oleh wanita lain? Aku tidak mau menjawab pertanyaan Mbak Hana. Dan kamu juga tidak perlu menjawab pertanyaan Mbak. Saat ini kita adalah dua wanita dewasa yang sedang membicarakan tentang pernikahan. Pernikahan yang diawali karena perselingkuhan. Itu sama saja dengan membangun rumah di atas bara api. Selalu terasa panas, penuh kecurigaan, dan tidak pernah damai di hati. Mas Bram, kita makan malam dulu yuk. Karin, aku harus pulang. Istri aku pengajian dan Rosi sendirian di rumah. Mas, ya udahlah terserah. Paling besok aku mati karena kelaparan aja gara-gara Mas. Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Ya iyalah Mas, besok kamu tinggal lihat mayat aku aja.
Kamu kan udah gak peduli lagi sama aku. Mas, kalau kamu tetap pergi, kamu harus tabrak aku, Mas. Karin, tolong jangan mulai lagi. Aku harus pulang. Aku ditungguin anak aku. Anak aku nungguin di rumah. Dia ngambek gara-gara aku nggak pulang, gara-gara aku telat. Mas, aku nggak peduli ya. Kamu harus peduliin aku dong. Jangan di pikiran kamu cuma hanya peduli dengan anak dan istri kamu aja, Mas. Oh ya, aku punya kejutan buat kamu, Mas Bram. Sebentar ya. Nih. Apa ini, Karin? Mas Bram, gimana sih? Ini hasil USG aku, Mas. Janin yang ada di dalam kandungan aku ini, Mas. Anak kamu. Anak kita berdua. Maaf, Karin. Tapi kamu lebih baik kamu tidak melanjutkan kandungan kamu ini. Maksud kamu apa, Mas Bram? Kamu nyuruh aku untuk menggugurkan anak yang ada di dalam kandungan aku. Mas, sama aja kamu ngebunuh anak kita, Mas. Karin, kamu juga tahu kan, kalau kita itu nggak mungkin bersama. Keputusan aku sudah bulat. Aku tidak mau melanjutkan hubungan ini. Dan kamu harus gugurkan kandungan kamu itu. Mas, kamu tuh bener-bener gila ya, Mas ya. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah menggugurkan anak yang ada di dalam kandungan aku ini, Mas. Dan aku juga tidak mau kehilangan keluarga aku, Karin. Karin, kamu juga punya masa depan yang cerah. Tapi ini bukti cinta kita, Mas. Aku nggak mau menggugurkannya, Mas. Kamu tuh gimana sih, Mas? Ayo dong berpikir jernih, Mas. Kita itu nggak pernah ada yang namanya cinta, Karin. Karin, sedangkan pernikahan yang dilandasi karena cinta adalah penyempurnaan bagi iman kita, seperti rumah yang dibangun di atas air, sejuk, tenang, bahagia. Aku sebenarnya pengen memiliki keluarga yang sakinah. Aku tahu semua yang aku lakuin belakangan ini semuanya salah. Tapi yang sangat aku sedihkan, Mas Bram tidak pernah menerima kenyataan bahwa dia sudah memiliki anak dari aku. Dan aku dengan Mas Bram sudah menikah. Bahkan Mas Bram menganggap itu hal yang biasa, dan dia sekarang dengan mudahnya mengatakan cerai setiap hari. Sebagai seorang istri, tugas kita adalah untuk melayani, bukan menuntut, Karin. Memaafkan, bukan menyimpan dendam. Sekarang pertanyaan Mbak adalah, apakah kamu bisa memaafkan Mas Bram? Karena saat pernikahan terjalin itu saat dua orang yang sangat berbeda saling bisa memaafkan. Aku sangat menyayangi Mas Bram. Aku mencintai dia, bahkan aku belum siap untuk kehilangan Mas Bram. Sampai kapanpun aku belum siap. Aku belum siap kehilangan dia. Aku tahu cara aku tuh selalu salah. Bahkan aku tidak pernah membiarkan Mas Bram untuk menjadi imam yang baik buat keluarga aku. Bahkan aku selalu menuntut. Aku sadar aku selalu mencurigai apapun yang Mas Bram lakuin. Karin, kamu mau tahu kenapa kamu tidak pernah bisa bahagia?
karena kamu selalu mencari kesalahan kepada orang lain yang ada di sekitar kamu, yang sudah menyayangi kamu. Tapi kamu sama sekali tidak mau memperbaiki diri kamu sendiri. Sedangkan kamu berkali-kali dikasih kesempatan sama Allah, tapi kamu selalu menyia-nyiakan kesempatan itu, Karin. Gak percaya tidak ada kata-kata terlambat. Apa aku masih bisa memperbaiki rumah tangga aku dengan Mas Bram? Aku masih bisa menjalani rumah tangga yang baik ke depannya bersama Mas Bram. Karena yang aku inginkan, aku cuma mau yang terbaik buat keluarga aku, terutama buat Rafa, anak aku dengan Mas Bram. Kunci ada di tangan kamu sendiri, Karin. Tapi sebelum kamu berharap Mas Bram bisa memaafkan diri kamu, kamu harus belajar memaafkan diri kamu sendiri. Mbak pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Hana, tunggu. Mbak, aku juga mau ngomong sama Mbak Hana. Mau minta maaf atas kelakuan aku selama ini kepada Mbak Hana yang mungkin tidak pantas untuk dilakukan. Aku selalu jahat sama Mbak Hana. Aku selalu pengen menyelakai Mbak Hana. Aku tahu semua yang aku lakuin itu sangat-sangat salah besar. Bahkan aku udah diperingati sama Allah untuk tidak melakukan itu. Yang aku tanyakan, aku begitu jahat sama Mbak Hana. Kenapa Mbak Hana selalu baik sama aku? Bahkan Mbak selalu mengingati aku. Bahkan sampai detik ini Mbak masih sayang sama aku. Padahal semua yang aku lakukan itu terlalu buruk. Bahkan Mbak sabar. Aku salut sama Mbak Hana yang tegar walaupun udah ditinggali suaminya yang baru saja menikah. Astagfirullahaladzim, aku benar-benar jahat. Aku minta maaf sama Mbak Hana. Tolong maafin semua kesalahan yang udah aku perbuat sama Mbak Hana, yang disengaja maupun tidak. Dan aku berharap Mbak masih membukakan pintu maaf buat aku. Karin, jauh sebelum kamu minta maaf, Mbak selalu memaafkan kamu. Aku pulang dulu. Makasih. Assalamualaikum. Ini buat kamu, Karin. Aku akan simpan dan aku akan jaga ini baik-baik. Aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pulang sekarang, Bu. Bu Ana. Ya.
saya masih perlu ke satu tempat lagi. Nanti saya kasih tahu. Baik, Bu. Mas Wisnu, meskipun kamu menjadi orang kedua yang mengisi hatiku, tapi kamu sangat istimewa. Seperti cinta pertamaku terhadap Mas Bram dulu. 1, 2, 3. Ganti gaya dong, ganti gaya dong. Iya, ganti. Sikap saya, pernyataan saya ke Pak Bram, dan juga perasaan saya ke Bu Hana. Mas Bram memang pernah menjadi bagian terindah dalam kehidupan aku, Mas Wisnu. Tapi kamu, anugerah terindah yang pernah aku miliki. Kamu begitu rendah hati dan pemaaf terhadap semua sikap kasar terhadap kamu. Hingga akhir hayat kamu pun, kamu tidak menendam kepada siapapun. Aku sangat merindukan kamu, Mas Wisnu. Hana, meskipun aku berada di belahan dunia lain, cinta kamu tetap akan menghangati hatiku. Aku bisa bertahan menghadapi badai kehidupan aku selama ini karena aku memiliki kekuatan cintamu, Hana. Hana Sasmita. Hana Sasmita. Apa? Maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Gak kedengeran. Apa? Maukah kamu menjadi pendamping hidupku dalam suka dan duka? Lari, kamu harus lari ke sini. Hah? Lari? Lari. Ayo coba. Hana Sasmita. Maukah kamu menjadi pendamping? Aku gak bisa dengar kamu. Aku enggak. Kurang keras. Semuanya harus dengar di sini. Mana? Semuanya dengar nggak? Asal kamu gak lupa sama rumah tangga kamu sendiri aja, sayang. Aku gak mungkin melupakan nikmat yang diberikan Allah. Aku punya suami setia seperti kamu. Loh, kamu mau kemana, sayang? Nih, aku udah bawain susu buat kamu. Ya dibawa ke kamar aja. Allah, Bunda. Kamu udah. Aduh, kejedut kan kepalanya ini. Aduh, ngapain kamu, Bunda? Lihat-liatin aku kayak gitu, pagi-pagi begini. Ada apa, Bunda? Masih ngantuk, Mak. Ngantuk. Iya, ternyata aku masih sangat sayang sama kamu ya. Meskipun kemarin kita sudah melewati dan berada dalam badai yang begitu besar, tapi rasa cinta aku ke kamu sama sekali tidak luntur sedikit pun. Sedikit pun. Kamu bikin aku bangga menjadi pendampingmu.
simpan ini. Gelang yang kamu buat dari tangan kamu sendiri, Mas. Hana, ini buat aku ya. Apa mungkin kesempatan aku bersatu kembali dengan kamu, Hana, masih terbuka setelah semua badai besar yang kami alami? Aku sungguh-sungguh mohon maaf dari kamu. Tapi terlepas dari segala kesalahan kamu harus tahu, aku mensyukuri dan sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk mengenal kamu. Aku mensyukuri setiap momen kita bersama. Karena semuanya adalah momen terindah. Semoga belum terlambat. Mungkin aku hanya akan pergi sebentar, tapi sepertinya kamu menutup kesempatan aku untuk kembali kepadamu suatu saat nanti. Asal kamu tahu, Hana, luas lautan yang akan kuseberangi sama luasnya dengan cinta kamu yang memenuhi setiap relung hatiku, seperti air laut yang tidak pernah surut. Terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Aku nunggu siapa sebenarnya? Gak ada siapa-siapa yang akan antarin aku ke sini. Kita telah alami banyak hal ya, Mas. Mas, kedatangan aku di sini tidak untuk memberi kamu harapan atau untuk menambah beban kamu. Tapi aku menyadari dengan kepergian Mas Wisnu bahwa hidup itu begitu singkat dan sangat berharga. Aku rasa kalau sisa hidup aku ini gak bakal cukup untuk menebus semua kebaikan Wisnu buat aku.
tahu, Hana, mungkin aku lebih dahulu dalam hidup kamu. Tapi kedatangan Wisnu maupun sesaat lebih bisa membahagiakan dan memberi kamu ketenangan batin. Sangat berharga dan mensyukuri kedatangan Wisnu dalam kehidupan kita. Ya, aku rasa mungkin kamu juga perlu mendengarkan ini dari aku, Mas. Kalau selama ini aku sama sekali tidak pernah menyesali kehadiran kamu dalam kehidupan aku. Aku tidak mau kita meneruskan hidup dengan rasa dendam, sakit hati, atau selalu mengungkit kesalahan-kesalahan kami. Aku di sini untuk memberi kamu semangat. Karena hidup itu terus bergulir ke depan dan tidak menyurut ke belakang. Aku paham. Untuk menjadi pasangan bahagia itu bukan sesuatu yang diajar, tapi belajar dari pengalaman. Aku sudah merasakan pengalaman. Aku sudah merasakan pengalaman yang sangat berat. Dan itu akan menjadi pelajaran yang paling berharga dalam hidup aku. Untuk menjadi pelajaran di hidup aku ke depan, insya Allah. Jika Allah masih mau memberi aku kesempatan. Insya Allah, Mas. Kamu siap untuk perjalanan berikut kamu? Insya Allah. Ini buat menemani perjalanan kamu, Mas. Terima kasih. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap-tiap manusia direncanakan mulia, karena Allah tidak pernah menciptakan yang sia-sia. Jangan terus hidup dengan kebaikan yang kamu lekatkan pada lumpur kotor yang terus membebani dan melumuri kilau hatimu. Ada 3 hal yang paling mulia di dunia sampai akhirat. Pertama, memaafkan secara ikhlas kepada orang yang menzalimi kita. Mbak Hana bisa lihat sendiri kan? Mas Bram ternyata udah gak anggap lagi Mbak Hana sebagai istrinya. Yang kedua, menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskannya. Ku temukan damai membaca
sudah ya Mas. Aku merasa bahwa semua kesalahan yang kamu lakukan itu karena aku juga. Dan ketiga adalah bersabar dan tetap bersabar ketika kamu diperlakukan sebagai orang yang direndahkan, karena kelak akan indah pada waktunya. Merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Tak perlu kulihat tanpa ku mendengar, dapat ku rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa Mulai hari ini, saya memutuskan untuk berhenti menulis untuk web catatan hati seorang istri. Saya sangat berharap Mbak Najwa bersedia melanjutkan perjuangan yang telah saya lakukan selama ini. merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh. Sesuai izin dan permintaan langsung dari Mbak Hana, insya Allah saya akan melanjutkan langkah dan perjuangan Mbak Hana untuk mengawal jalannya blog ini. Semoga jihad dalam kebaikan ini mendapatkan berkah dan rahmat berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.